Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan mantap ya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Selamat malam bagi kita semuanya. Semoga di relaks kita rilekskan hati kita, pikiran kita untuk mendengar santapan malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mantap! Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang melakukan mujizat kesembuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pembacaan kita sangat panjang, tetapi saya tidak akan membacakan karena dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya hanya bacakan ayat 19, tugas kita adalah membaca supaya kita tahu cerita lengkapnya. Di dalam ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu. Dari 17, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Ya. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang yang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis kepada segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Haleluya. Biasanya Yesus itu menyuruh yang ditolong itu biasanya tidak, kebanyakan kali Yesus mengatakan supaya tidak berbicara apa-apa, tapi kali ini Yesus untuk orang ini Yesus berkata supaya pulang ke kampungnya bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus kepada dia. Ya, sangat berbeda. Apa yang terjadi? Dari pembacaan ini kita lihat bahwa kita melihat yang pertama, orang ini sendiri, artinya dia tidak lagi punya teman, tidak punya lagi orang sahabat, karena sudah bertahun-tahun dia mengalami siksaan yang dilakukan oleh roh jahat yang hinggap atau yang merasuki dirinya. Bahkan kalau diikat dengan tali akan diputuskan, diikat dengan rantai akan dimusnahkan oleh dia. Nggak tahu bagaimana kuatnya setan itu. Tapi karena memang legion, saya punya orang tua, kalau dulu kerasukan, itu kalau dia, itu udah dikata, dia orang tua kita bilang dulu itu songgok mataniari, kedatangan songgok mataniari. Dia kalau datang itu mau memberkati, ya, jadi tenaganya sangat kuat, walaupun ibu saya itu tidak sekuat itu. Kalau dia menjejakkan kakinya itu sangat bergetar, itu mengerikan itu. Jadi karena kita belum nggak tahu apa-apa pada waktu itu, ya kita, ya namanya kita tinggal dalam kebodohan. Jadi kita iya saja diberkati, iya. Karena kalau kita melihat itu masih sinkritisme pada waktu itu. Ya. Nah, jadi orang ini sendiri dan tidak dapat berbicara, dia hanya dapat berteriak-teriak. Tapi dia tidak dapat berbicara, teriakannya kuat-kuat. Itu yang pertama.
Jadi karena dia tidak apa, dia sendiri, dia perlu pulang ke rumahnya, memberitahu orang tuanya, memberitahu teman-temannya, memberitahu sahabat-sahabatnya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada dia, mujizat yang telah dialami, miraculous healing yang telah terjadi, kesembuhan ilahi yang telah terjadi di dalam hidupnya. Dan itu bukan main-main, itu mengorbankan 2.000 ekor babi. Kalau babi sekarang sekilo berapa? Kalau rata-rata babi itu 50 kilo, bayangkan aja, ya, rata-rata saja 50 kilo. Dan itu Yesus tidak sayangkan untuk itu. Dan itulah sebabnya para tua-tua di negeri itu menyuruh dia, wah hancur ini. Mereka itu bukan orang-orang percaya, ini hancur ini, kalau kita bisnis kita bisa rusak ini. Wah, tidak ada keuntungan kalau begini. Ya, kalau orang-orang kerasukan di negeri ini semua bertemu dengan Yesus, habislah kita. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa walaupun keinginan orang ini, orang yang telah disembuhkan dari kerasukan setan ini, ingin mengikut Yesus, ingin menjadi pengikut Yesus. Ya, kan Yesus sudah bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi Yesus kata, enggak, kamu pulang saja. Yang kedua, tempat orang ini tinggal kebanyakan bukan orang-orang percaya. Artinya adalah orang-orang penyembah berhala. Dan tentu ini perkara besar. Mujizat yang sangat besar, kesembuhan yang sangat besar yang dialami. Semua orang sudah tahu. Jadi semua orang sudah tahu keadaan orang ini. Karena tinggalnya di kubur-kubur. Tidak ada seorang yang dapat mengikatnya, merantainya. Karena kita katakan semua, kalau tali-tali diputus, kalau rantai-rantai diputuskan juga, dimusnahkan lagi. Itu kata firman Allah. Jadi tujuan Yesus supaya dia berbalik kepada kampungnya, kepada tempatnya dia berasal. Kalau kita katakan di ayat yang terakhir dengan jelas, di daerah Dekapolis. Dan dia menyatakan itu. Dan orang-orang heran, orang-orang kagum, loh, hebat sekali Yesus itu ya. Luar biasa itu. Mana dia? Orang itu bilang dia sudah pergi. Itu sebabnya Yesus bilang supaya saya membuka cerita ini. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga kata firman Allah, dengan mengutus orang ini pergi untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi Tuhan memakai orang ini yang sudah disadarkan Tuhan ini dari kerasukan, supaya pergi ke negeri atau ke daerahnya yang bukan daerah orang Yahudi. Tentu itu menjadi sebuah hal di mana dia membawa kabar baik orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Yang mau saya katakan, kesembuhan Tuhan itu, miraculous healing itu masih tetap akan bisa berlangsung bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia sebenarnya tidak datang, setan itu yang datang. Setan itu yang datang. Ngapain kau ya datang kemari? Ganggu kau. Aku tahu kau yang kurus daripada tempat yang maha tinggi. Tapi ngapain kamu datang kemari?
Aku udah tenang-tenang di sini, ditinggal di tubuh orang ini. Kok enak-enaknya kan? Makanya Yesus katakan, hei setan, iblis, keluar! Saya mau katakan kepada kita semuanya, kalau sampai imanmu tidak sampai bisa mengusir setan, itu perlu dipertanyakan. Keyakinanmu, persekutuanmu dengan Tuhan, kasihmu kepada Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Saya pernah mengusir setan dengan orang-orang anggota jemaat. Lalu kemudian dia dengan semangat datang mengusir setan. Dalam nama Yesus, setan keluar! Setan bilang begini, dia lihat, kamu kan teman saya. Loh, ini ceritanya sungguh. Loh, kamu kan teman saya. Kamu kan yang suka colak-colek itu. Kamu kan yang suka perempuan itu. Kamu usir saya. Oh, langsung dia pulang. Beberapa lama dia tidak mau hadir. Karena apa? Merasa malu, terintimidasi. Nah, kalau sampai seperti itu, bahaya kita sebagai pengikut Kristus. Ada orang memanggil saya, Pak Pendeta, ini ada kerasukan. Ya sudah, tumpang tangan. Oi, enggak berani Pak Pendeta. Saya belum 2 puasa. Wah. Bukan, walaupun memang firman Allah katakan bahwa ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Memang itu akhirnya bayangkan 250 tahun usia yang ada di dalam dia. Tapi mau berapa, mau 1 tahun pun saya nggak takut dengan kamu. Saya bilang, lihat mataku, lihat siapa yang ada padaku. Ketika dia tunduk, saya katakan dalam nama Yesus, sekarang kamu keluar. Keluar. Ayahnya bilang, kita kan udah itu pulang setelah dia kesembuh, pulang. Dia bilang, apa syaratnya? Tidak perlu syarat-syarat. Saya mendapat cuma-cuma, saya kasih cuma-cuma. Dan pada akhirnya sampai beberapa kali anak itu, dan saya bilang pada akhirnya, Pak, anak ini harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bukan dukun, saya bukan orang pintar, saya bukan paranormal. Dan setelah pergumulan yang berat mungkin dia rasakan, karena bagaimanapun anak itu sudah digenggam oleh kuasa kegelapan, dan dia dengar sendiri 250 tahun orangnya sangat sakit, dan dukun-dukun sudah dipanggil baik dari Bali, baik dari pulau ini dan dari pulau seberang. Tidak ada seorang pun, dan mereka meminta semua pembiayaan, tapi kita datang dalam otoritas Allah gratis. Dan ketika mau pulang pun saya disodori amplop, tapi saya enggak perlu. Yang mau saya katakan, kalau kita sampai mengusir setan tidak bisa, ada yang perlu dipertanyakan dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Karena kita sudah katakan, kalau engkau memiliki hubungan yang baik, Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Dan kuasanya yang melekat pada dia akan mengikuti dengan kuasa. Itulah kita mengusir setan-setan itu. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kegantenganmu. Bukan, aku enggak pernah mengusir dalam nama Yesus. Dalam nama Simon Junta, setan keluar. Enggak keluar. Enggak pengaruh nama saya itu. Tapi jangan coba-coba ketika engkau hidup bersama dengan Yesus, keintimanmu dengan Yesus. Ketika engkau mengusir setan-setan, maka setan itu akan takut. Di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Biarlah kita semua
orang-orang yang terus akan menikmati kesembuhan dan orang-orang yang akan terus melakukan kuasa kesembuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak tahu kapan, tetapi saya mau katakan kepada kita, kita harus tetap bersiap-siap di dalam doa, puasa kita, walaupun mungkin puasanya tidak terus menerus. Tapi saya kadang-kala kalau 1 tahun itu mengambil puasa panjang selama 40 hari setiap tahun biasanya itu. Dan saya tahu itu bukan mudah, tetapi saya tetap yakin percaya itu karena kekuatan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kuasanya mengalir di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kuasa kesembuhan masih tetap sama, dan orang-orang yang mengalami pastilah semua karena pertolongan. Dan terima kasih, dan Engkau menganugerahkan semua itu kepada gereja-Mu yang percaya, yang sungguh-sungguh bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, sehingga setiap kami tidak perlu takut untuk menumpangkan tangan atas orang sakit atau mengusir setan-setan dalam nama-Mu. Sebab firman-Mu dalam Markus sudah Engkau nyatakan 16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, tidak peduli sudah bertahun-tahun, sudah lama, bahkan dokter sudah angkat tangan, kalau engkau orang yang membutuhkan pertolongan dan engkau mendengarkan khotbah saat ini, percayalah Tuhan mampu hadir kepadamu. Yesus tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Itu sebabnya kau berteriak kepada Yesus. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit mereka, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilur-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh firman mereka sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan ketika engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, engkau mungkin sudah angkat tangan datang kepada Tuhan, engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa agar kiranya Tuhan menolong mereka yang mengalami persoalan, sebab Engkaulah yang memberikan jalan keluar dan Engkau yang menjawab segala kebutuhan dalam persoalan kami, dan Engkau menjawab sebagaimana kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Semoga setiap kami menikmati pertolongan-Mu dan memuliakan Engkau dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita tidur, ingat untuk berdoa, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini. Mantap, mantap, mantap.